Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Apa kabar anak-anakku, adik-adikku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar dan membahas buku tema 5, subtema 2, pembelajaran 6 untuk kelas 6 SD. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Penny. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Penny. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Ayo membaca. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Penny. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Penny, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Edo, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah cuaca sudah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Kata Siti, oh begitu, kamu masih ingat tugas membawa barang bekas kan? Kata Edo, tentu saya ingat, ini barang bekasnya. Penny, teman-teman, barang bekas sudah kita bawa, lalu apa yang akan kita buat? Udin berkata, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar, saya yang menggambar bagian pecahan. Siti, saya suka menggunting, nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Dan Lani, saya suka mewarnai, nanti saya yang mewarnai warna pada alat peraga kita. Dayu, saya yang bertugas menempel dan menulis. Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Penny, baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Penny dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Ayo menulis. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, ini adalah contoh di tabelnya anak ya. Ini saya buatkan contohnya, tugas kelompok bermain sepak bola. Tugas dan peran saya menjadi pemain tengah. Piket kelas. Itu bagian saya, tugasnya adalah membersihkan papan tulis. Tugas membuat kue. Nah, peran saya adalah membeli bahan-bahan. Tugas membuat kerajinan, bagian saya adalah mewarnai. Bersatu dalam keberagaman, tugas itu penting karena bisa saling bekerja sama dan bergotong royong menyelesaikan tugas sehingga tugas cepat selesai. Ayo mengamati. Menjelang sore tugas mereka pun usai. Penny keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Penny dan teman-teman pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkaran terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahannya. Nah, ini adalah lingkaran ya. Dan ini lingkaran utuh satu, dan ini lingkaran utuh setengah atau 1/2. Inilah kreasi pecahan. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4, 2/4, dan 3/4. Jadi lingkaran yang kardus tadi dipotong atau dibelah menjadi 4 bagian. Nah, ini ada yang kalau 1/4, kalau 4 bagian itu berarti satunya itu adalah 1/4, 2/4, 3/4. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Nah, ini adalah kardus dibagi menjadi 3 bagian. Dan ini adalah satu dari 3 bagian tersebut, yaitu 1/3. Dan ini adalah 2 dari bagian tersebut, berarti 2/3.
Ayo berkreasi, bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membagikan dua pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? 1/4 dan 2/4. Nah, ini adalah 1/4 dan ini adalah 2/4. Sekarang amati gambaran pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Ini yang lebih, kalau ini lebih besar mana? Nah, ya lebih besar adalah yang ini. Dia lebih besar. Jadi pembilangnya itu lebih besar, maka berarti pecahannya itu lebih besar apabila penyebutnya sama. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Ya kan? 3/4 dan 2/4. Yang lebih besar adalah 3/4 dan ini adalah yang lebih kecil. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Yang lebih kecil, yang lebih besar adalah yang Dayu, 2/3, karena dia pembilangnya, penyebutnya itu lebih, pembilangnya itu lebih besar dan penyebutnya adalah lebih kecil. 1/3 ini adalah lebih kecil dan ini adalah lebih besar. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang dan penyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan dan yang penyebutnya sama dengan pembilangnya berbeda. 1/4, 2/4 dan 3/4. Manakah yang lebih besar? Ini pasti lebih besar dan ini adalah lebih kecil. Makin besar pembilang, maka makin besar pecahannya. Ini adalah pembilang, makin besar pembilangnya maka lebih besar nilai pecahan tersebut. Ayo berlatih. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Sekarang kerjakan latihan berikut ini. A. Beri tanda lebih besar atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia. Dan sini adalah nomor 1, nah ya. Boleh 1/4 dengan 2/4. Manakah yang lebih? Nah, ini beri tanda apa? 1/4 adalah kurang dari 2/4. Nah, nomor 2, 2/4. Nah, 2/4 kurang dari 3/4. Nomor 3, 1/3 adalah kurang dari 2/3. 3/5 adalah lebih dari 2/5. 6/8 lebih dari 4/8. 2/3 lebih dari 2/4. 1/2 lebih dari 1/3. 3/8 kurang dari 3/6. Dan 2/6 kurang dari 2/4. Kurang dari ini, nah ya, ini kurang dari ya. Dua per 6 adalah kurang dari 2/4. Jadi pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Maka makin kecil penyebutnya, maka lebih besar nilai pecahan tersebut. Berarti 2/6 itu kurang dari 2/4. Dan 1/8 itu kurang dari 1/6. Ini kurang lah ya. Kurang dari 1/6.
B. Beri tanda S salah jika jawaban salah, atau B. Benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Nah, nomor 1. 2/8 itu kurang dari 24, benar. 1/6 lebih dari 1/3, salah. 3/4 lebih dari 1/4, benar. 4/6 kurang dari 5/6, dan jawabannya adalah benar. Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiraan cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Ayo membaca BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Nah, ini Siti. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Jakarta. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca seluruh wilayah di Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Ayo berdiskusi. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi berita tersebut, diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia. Lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Informasi 1. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG yang berkantor. Ini yang berkantor ya. Yang berkantor di Jakarta. Dan informasi kedua, BMKG mengamati cuaca seluruh wilayah Indonesia. Informasi ketiga, curah hujan tinggi biasanya di bulan Januari ya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan juga bisa membantu para orang tua untuk menjelaskan, mengajarkan kepada putra dan putrinya dengan lebih mudah. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.